Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Olwin Rigosal dalam program Christ is Enough for Me. Saudaraku, dalam kesempatan ini saya mau kita kembali mengoreksi bersama kekeliruan dari pengajaran Ustadz Munir yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukanlah Allah. Mari kita lihat video. Sebagian orang menganggap Roh Kudus sebagai aktivitas, kata Gregory of Nazianzus. Sebagian lagi menganggap sebagai makhluk. Sebagian lagi menganggapnya Tuhan. Sebagian lagi tidak tahu mau menyebutnya apa. Coba lihat, orang pusing dengan Roh Kudus. Kok Anda mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Betul-betul keterlaluan. Saudaraku, mari kita kasih satu bukti terlebih dahulu kepada Ustadz Munir yang meminta bukti tentang kealahan Roh Kudus. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-12 ayat 31 dan 32. Dikatakan di sana, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 32, apabila seorang mengucapkan segala sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudaraku, jadi orang kalau dia menentang atau dia melawan Tuhan Yesus dalam kapasitas Tuhan Yesus sebagai manusia, ketika dia datang ke dalam dunia, saudara, orang menentang dia masih dapat diampuni. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan orang yang berdosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Jadi masih ada pengampunan, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, kalau orang menghujat, menolak, tidak menerima, bahkan menentang Roh Kudus, dia tidak akan mengalami pengampunan dosa. Kenapa, saudaraku, demikian? Karena kita harus tahu, kalau orang ini terus-menerus menolak Roh Kudus, berarti dia tidak mengalami pertobatan, atau dia menolak untuk hidup diubahkan oleh Roh Kudus. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus yang akan menginsafkan, mengingatkan, menyadarkan manusia akan dosa. Nah, kalau orang menolak Roh Kudus, berarti dia menolak juga untuk hidup keluar dari dosa. Berarti juga orang ini menolak untuk percaya kepada Kristus. Karena kita harus tahu, saudara, bahwa Roh Kudus itu dia bekerja di dalam hidup seseorang untuk menyadarkan dosa, supaya orang memandang kepada Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya. Jadi saudara, kalau orang tidak menerima Roh Kudus, orang tidak percaya kepada Roh Kudus, orang menentang dia, menolak dia, tidak akan mengalami pengampunan dosa. Karena itu pertanyaannya, saudara, siapakah Roh Kudus? Sehingga ketika orang menghujat dia tidak mungkin mengalami pengampunan. Tidak mungkin, saudara, dia bukan Allah jika orang menghujat dia tidak mengalami pengampunan. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, jangan mau digoyahkan. Jelas bahwa Roh Kudus adalah Allah yang benar. Kiranya iman kita semakin dikokohkan dan kita semakin yakin bahwa kepercayaan kita kepada Alkitab itu adalah benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.